setelah itu gue juga jadi kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih kita punya toxic positivity, atau apa sih yang membuat kita akhirnya menyebarkan si toxic ini ya. Karena kan basically ya semua orang sebenarnya ingin hidupnya selalu bahagia, selalu positif gitu kan. Tapi menurut gue di sini ada 3 alasan sih, Bay. Jadi 2 alasan itu sebenarnya di saat kita yang memberikan si toxic ini ke orang lain. Jadi alasan yang pertama adalah menurut gua again bukan semua ya, apa mostly yang kita punya di dalam diri kita atau yang kita bentuk di dalam diri kita, itu gua percaya banyak yang kita serap itu dari lingkungan atau dari orang terdekat gitu kan. Dan sama dengan ini juga, si toxic positivity ini menurut gua kita juga secara tidak sadar kita serap dari lingkungan, di mana di lingkungan tuh beredar banyak perkataan kalau lu menghadapi seseorang dengan emosi negatif gitu ya, atau mereka yang sedang down, sedang sedih, lu tuh selalu mendengar kata-kata udahlah nggak apa-apa, ntar juga akan baik gitu, atau enggak mungkin ada perkataan kayak semua pasti ada hikmahnya gitu, udah semua baik-baik aja, ini cuma kayak rintangan kecil lah, kamu pasti bisa, yang kayak gitu-gitu lah. Jadi kalimat-kalimat yang memang sebenarnya gue yakin dasarnya ingin memberikan suatu hal yang positif atau ingin menenangkan gitu. Dan alasan yang kedua adalah menurut gue karena kita itu tidak dilatih untuk ya mempunyai yang namanya empati sih, Bay. Berhubungan dengan si episode kita yang lalu ya soal empati gitu. Jadi kita tendensinya tuh lebih ingin memilih sesuatu yang cepat gitu. Cepat dalam artian kalau lu menghadapi seseorang dengan kondisi yang berat, lu tuh kayak ibaratnya udahlah gue kasih kata-kata yang tadi aja yang di alasan pertama gitu, udahlah nggak apa-apa gitu, santai aja lah gitu, supaya lu bisa dengan cepat keluar dari lingkaran si orang itu atau dari si kenegatifan itu gitu, dan lu juga nggak mau berlama-lama berada di situ. Dan mungkin kalau gue sedikit bawa lagi apa yang lu bilang di episode empati, lu kan bilang bahwa kita tuh kadang juga punya ilusi bahwa kalau kita berempati itu kita seolah-olah kita akan membawa bebannya orang itu, atau kita seolah-olah harus kayak mencari solusi lah, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Orang-orang yang mempunyai emosi negatif kan biasanya juga hanya ingin didengar aja dan hanya ingin ya lu berada di situ aja dengan mereka gitu. Jadi itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga ini menurut gua akhirnya yang akan membuat lu sendiri juga memberikan toxic positivity ini ke diri lu sendiri. Jadi setelah lu dikelilingi dengan orang-orang yang seperti itu, yang memberikan toxic positivity itu juga, akhirnya lu pun juga kayak lebih kenalnya itu gitu. Lu juga jadinya, oh ya udah, berarti kalau gue punya perasaan negatif, gue nggak boleh nih punya perasaan ini gitu. Gue harus tetap cheer up, gue harus senyum di depan gitu, fake. Lu takut ada judgement bahwa ntar kalau gue bersifat negatif, orang-orang nganggap gue negatif juga gitu. Jadi lu takut, lu punya shame itu, lu merasa diri lu ntar akan dijudge oleh orang lain gitu. Dan itu menurut gue lebih parah sih, karena lu itu kayak self talk gitu sih, Bay, jadinya. Jadi lu yang memberikan itu sendiri ke diri lu. Jadi itu tiga alasan sih yang menurut gua kenapa kita bisa mempunyai si toxic positivity itu.